Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, salam damai daripada Allah kita Yesus Kristus menyertai seluruh jemaat Tuhan, baik Anda yang berada di rumah ataupun yang sedang bekerja hari ini. Saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, Dia menyertai dan memberkati hidup kita semua. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan berikan kita kekuatan, kesempatan untuk dapat bersama-sama dalam ruangan ini, untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan juga kesempatan untuk kita dapat terus meninggikan Dia sebagai Raja kita, sebagai Allah kita, bahkan terlebih kita dapat mendengar firman Tuhan dalam kesempatan kita bersama pada pagi hari ini. So jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai persekutuan kita hari ini dengan doa. Saya ajak kita semua, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita dengan suara yang didengar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur sebab kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau telah memberikan kami hari yang indah untuk kami dapat nikmati, berkumpul dan menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini, kesempatan kami pada pagi hari ini untuk bersekutu ke dalam tangan Tuhan, supaya kiranya Engkau campur tangan, berkarya dalam hidup kami semua. Dan Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan di dalam seluruh kesempatan yang kami miliki bersama pada pagi hari ini. Baik pada saat kami memuji memuliakan nama Tuhan, kami memberi daripada uang persembahan ataupun uang persepuluhan, kami juga berdoa biarlah semuanya yang kami lakukan hari ini berjalan dengan pimpinan dan pertolongan dan hikmat daripada Allah sendiri. Demikian Tuhan, kesempatan kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua di dalam seluruh kesempatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai persekutuan pagi hari ini. Biar semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat bersama-sama hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita, menyertai persekutuan kita khususnya pada pagi hari ini bersama-sama. Jadi saya tidak lupa memperingatkan jemaat Tuhan, dalam kesempatan kita pada pagi hari ini pun kita akan menjalankan persembahan kita dalam persembahan keuangan, baik persembahan kasih ataupun juga persembahan persepuluhan, ya. Kita akan laksanakan sesuai dengan cara kalian masing-masing di rumah. Jadi uang itu nanti boleh dikumpulkan sama ada nanti dibimbingin ke akun gereja ataupun dikumpulkan apabila kita selesai sudah PKP dan dapat berkumpul kembali di gereja ini. Mungkin pada waktu itu Anda boleh membawa seluruh persembahan itu dan diserahkan kepada bendahara gereja. Jadi jemaat Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia dalam hidup kita. Mari kita terus melayani Tuhan dengan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah.
Mari kita tenang sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kita muliakan Allah, sebab Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Sebab Dia Bapa yang sungguh baik, kasih-Nya selalu melimpah, tak henti-henti, selalu baru terjadi dalam hidup kita. Kita alami. Mari kita muliakan Bapa kita di surga. Kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, sebab kebaikan. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan, sebagai suatu persembahan yang sungguh-sungguh di dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya yang kami naikkan hari ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Bapa di surga, sebentar ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan supaya seluruh hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami benar-benar tertuju akan firman-Mu. Firman-Mu memperingatkan kami, firman-Mu menjaga hidup kami, supaya kami tidak menyimpang daripada kehendak dan jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberi kekuatan baru untuk kami, memberikan semangat baru untuk kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau terus dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah semuanya ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan memulai semuanya. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan kita dapat bersama-sama berkumpul dalam ruangan ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita, memberikan kita semangat untuk dapat terus maju di dalam apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, hari ini saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia dan kalian perhatikan dalam terjemahan Alkitab Anda masing-masing. Firman Tuhan berbicara, "Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit, diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tidak tahu orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di dalam PKP yang kelima, di mana kita meneruskan juga perintah kawalan pergerakan yang sudah diumumkan oleh pihak kerajaan sampai hari ini. Semua ini disebabkan oleh apa yang kita hadapi hari ini, yaitu mengenai dengan jangkitan virus COVID-19 ini. Dan penyakit ini sebenarnya telah menggegarkan dunia, bahkan menggoncang dunia. Betapa bahayanya penyakit ini, sehingga tidak kurang yang menjadi trauma, dan ada juga yang merasa hilang harapan, dan ada yang sudah tidak punya pengharapan lagi, sebab mereka tidak tahu di mana mereka harus bergantung harap. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita harus memahami kenapa hal itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kenapa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kenapa itu berlaku? Kenapa penyakit itu datang bahkan menggoncang dunia hari-hari ini? Kenapa hal itu terjadi? Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, jemaat Tuhan, hari ini saya ingin mengungsikan kita satu tema firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kenapa saya ingin mengungsikan tema ini? Ya, seringkali orang berpikir bahwa penyakit itu adalah suatu hal yang negatif. Seringkali orang memiliki persepsi, cara pandang bahwa penyakit itu adalah hanya hal-hal yang negatif, sesuatu yang tidak baik. Namun jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membawa kita belajar sama-sama tentang tema ini. Apakah peranannya penyakit itu di dalam kehidupan orang Kristen? Nah, kita akan belajar ada tiga poin yang saya ingin kongsikan untuk kita hari ini. Kenapa? Apakah peranan penyakit itu di dalam kehidupan orang Kristen? Yang pertama ini adalah peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama adalah menghalang dari terus berlaku sombong. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah menyempurnakan kuasa Allah di dalam orang yang lemah. Ya, itu peranannya. Dan yang ketiga itu peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Yang ketiga ini adalah untuk menguatkan iman. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai melihat daripada poin yang pertama ini. Apakah peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen? Yang pertama ini adalah menghalang dari terus berlaku sombong. Ini kita boleh baca dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Saya membaca dalam ayat yang ke-7 secara khususnya, dia katakan begini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peranan penyakit dalam kehidupan orang Kristen itu adalah supaya menghalang kita dari terus berlaku sombong. Ya, penyakit itu berperanan membentuk kita supaya ada kerendahan. Sekali lagi, penyakit itu berperanan membentuk kita supaya ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Ada kerendahan hati dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita sombong, ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan jemaat Tuhan, ya. Mungkin juga ada orang lain, ya, yang sombong sebab mungkin dia memiliki rupa paras yang baik, ya. Mungkin dia cantik, dia handsome, dia menjadi begitu sombong karena rupa parasnya yang baik. Ataupun mungkin dia ini adalah orang yang berpendidikan. Dia merasa dia sudah memiliki pendidikan yang tinggi, dia sudah
mengambil mungkin kedokteran dan sebagainya, ataupun dia menganggap dirinya adalah orang berpendidikan, dia lebih pandai daripada orang lain. Itu juga suatu kesombongan. Dan mungkin juga selama ini sedar tidak sedar ada juga orang yang menjadi sombong karena dia memiliki pangkat. Dia berbangga dengan pangkatnya yang tinggi sehingga membuatkan dia menjadi sombong. Dia lupa akan dirinya sehingga dia begitu sombong menggunakan pangkatnya di mana-mana. Kalau boleh, dia mau supaya orang tahu dia adalah orang berpangkat tinggi. Ya. Dan mungkin juga, ya, selama ini kita juga sombong. Mungkin ada di antara kita ataupun orang lain, ya, yang sombong dengan kekayaannya. Mungkin dia kaya raya, ataupun dia banyak harta, atau uang ringgit. Mungkin karena itu dia juga menjadi begitu sombong. Kalau boleh, dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa dia memiliki segala sesuatu kekayaan di dunia. Mungkin kesombongan itu terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jadi jemaat Tuhan, lihatlah, coba kita lihat hari ini apa yang terjadi hari-hari ini. Apa yang kita dapat lihat disebabkan oleh penyakit yang mengoncang dunia hari ini, yaitu coronavirus, COVID-19. Kita lihat apa yang terjadi hari ini. Rupa paras yang baik tidak pernah dapat menyembuhkan penyakit. Maka itu kita mau sombong bagaimana dengan rupa kita. Mungkin selama ini kita sombong karena kita mempunyai wajah yang cantik dan handsome. Hari ini apabila dunia digoncangkan dengan penyakit, kesombongan itu tidak ada arti. Rupa paras yang cantik itu sudah tidak berarti, karena sedikit pun rupa paras itu tidak dapat menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami. Mungkin, ya, kita lihat juga hari ini orang yang begitu sombong dengan pendidikannya. Kita lihat pendidikan itu tidak dapat juga menyembuhkan sakit penyakit. Bagaimana kita mau sombong hari ini dengan pendidikan kita, sedangkan pendidikan yang kita banggakan itu tidak dapat pun memberi kesembuhan. Maka itu untuk apa kita sombong dengan pendidikan yang kita ada? Rendahkanlah hatimu. Inilah yang firman Tuhan mau kita lakukan. Mungkin, dan kita lihat juga hari ini orang yang berpangkat tinggi, ya, orang yang kaya raya, yang sombong dengan pangkatnya, yang sombong dengan kekayaannya. Hari ini pangkat itu dan juga kekayaan itu tidak dapat menyembuhkan penyakit yang sedang terjadi hari ini. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita sombongkan selama ini tidak dapat menolong kita hari ini. Kalau kita bangga dengan kekayaan kita yang kita miliki hari ini itu tidak berarti. Tuhan mau supaya kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan, jika kita memiliki rupa paras yang baik, pendidikan, berpangkat besar, kaya raya, banyak harta dan uang ringgit, jangan sombong. Bagi tahu keluargamu, jangan sombong. Bagi tahu teman-temanmu, jangan sombong. Bagi tahu anak-anakmu, jangan sombong. Bagi tahu, peringatkan orang tuamu, jangan sombong. Muliakanlah Tuhan dengan apa yang engkau miliki. Muliakanlah Allah dengan apa yang kau miliki. Sebab kesombongan yang ada pada dunia hari ini langsung tidak bermakna berhadapan dengan penyakit-penyakit yang ada hari ini. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Marilah, kalau kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, mari kita rendah hati. Mari kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita ada. Mari kita memiliki kerendahan hati. Sebab apa yang kita ada hari ini, itu semuanya karena Tuhan yang memberikan buat kita. Dalam Amsal 29 ayat 20 dia katakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peranan penyakit dalam kehidupan orang percaya itu adalah supaya menghalang kita daripada terus berlaku sombong. Ya. Kalau kita melihat dunia hari-hari ini, ya, kalau kita melihat juga Amerika Serikat khususnya negara yang maju tidak dapat memegahkan diri dengan kemajuannya karena penyakit yang mereka alami. Maka itu penyakit yang dihadapi hari-hari ini tujuannya supaya setiap saya dan saudara-saudara semakin merendahkan diri, muliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Ini yang pertama. Yang kedua, peranan penyakit dalam kehidupan orang percaya yang kedua ini adalah menyempurnakan kuasa Allah dalam diri orang lemah. Sekali lagi, menyempurnakan kuasa Allah dalam diri orang lemah. Nah, ini kita boleh baca ini khususnya dalam ayat yang ke-8 dan 9 secara khususnya. Kita harus menyadari, sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita sangat perlu senantiasa berharap kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita sangat perlu berharap kepada Tuhan. Ya, pada saat kita memerlukan Tuhan dan berharap kepada Dia, maka Ia bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita dikuatkan. Sekali lagi, pada saat kita memerlukan Tuhan dan kita berharap kepada Dia, maka Ia bekerja di dalam hidup kita dan kita diberikan kekuatan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah disempurnakan di dalam kehidupan kita tatkala kita mengalami kelemahan. Ya, kuasa Allah ini juga dapat disempurnakan dengan banyak cara. Ya, banyak cara kuasa Allah itu dapat disempurnakan. Sebagai contoh, ya, ada yang mengalami kesembuhan dari penyakit yang ia alami. Ya, sebagai contohnya kuasa Allah disempurnakan, orang dapat mengalami kesembuhan dari penyakit yang dia alami. Itu salah satu cara bagaimana kuasa Allah itu dapat disempurnakan di dalam kehidupan orang-orang yang mengalami kelemahan. Ya, ada yang mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami, dan ada juga yang mengalami kesembuhan tidak secara fisikalnya, tetapi dia sembuh secara rohani. Dia tetap sakit, tetapi kesembuhan kuasa Allah disempurnakan dalam hidupnya sehingga kehidupannya secara rohani disembuhkan, dipulihkan. Nah, sekalipun tubuhnya masih dalam keadaan yang sakit, tetapi kehidupan rohaninya semakin sembuh. Dia bertobat daripada masa lalunya, dia kembali kepada Allah, dan kehidupan rohaninya kembali dipulihkan dan dibangun. Nah, ada juga orang yang mengalami pemulihan di dalam keluarganya. Itu juga salah satu cara kuasa Allah itu dapat disempurnakan di dalam kehidupan orang percaya. Ya, di mana pada saat mengalami sakit penyakit, ya, sekalipun mungkin yang sakit itu dia tidak sembuh, tetapi Allah menyempurnakan kuasanya sehingga penyakit itu membuatkan keluarga itu mengalami suatu pemulihan. Ini banyak terjadi dan banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi.
pada saat seseorang itu mengalami sakit penyakit, Tuhan tidak memulihkan dia daripada kesembuhannya, tetapi Tuhan menyempurnakan kasih-Nya, menyempurnakan kuasa-Nya dengan cara memulihkan keluarga itu. Sehingga apa yang terjadi? Ada pengampunan yang besar terjadi dalam keluarga itu. Ada pengampunan yang besar terjadi. Selain itu juga Allah bekerja melalui penyakit untuk menyedarkan keluarga itu. Nah, ini peranan penyakit dalam kehidupan orang percaya. Allah ingin menyempurnakan kuasa-Nya dengan cara penyakit itu dialami dan akhirnya keluarga itu disedarkan. Sehingga sekali lagi saya katakan, ada pemulihan, ada pengampunan terbesar terjadi. Sekalipun mungkin tidak mengalami kesembuhan secara fisikal. Selain itu juga ada juga diantaranya cara Allah menyempurnakan kuasa-Nya di dalam kehidupan orang itu yang mengalami sakit penyakit. Allah memberikan penghiburan di dalam jiwanya. Ada yang mengalami dia sakit, dia tetap sakit, tapi oleh karena dia berharap kepada Tuhan, maka jiwanya dihiburkan, dia diberi kekuatan untuk melalui rintangan yang dia alami. Sehingga akhir daripada hidupnya, dia tetap memuliakan Allah. Akhir daripada hidupnya, sekalipun dia tidak pulih akhir pada hidupnya, dia tetap disebut sebagai orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Nah, dalam Yohanes 9 ayat yang pertama, ayat yang ketiga, cerita tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Firman Tuhan katakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekali lagi, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat peranan penyakit dalam kehidupan manusia. Itu tujuannya adalah supaya Allah menyempurnakan, Allah menyatakan pekerjaannya di dalam kehidupan orang-orang yang berharap kepadanya. Sebagai contoh lain, juga kita dapat melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang mengalami sakit kusta. Dengan cara mereka mengalami sakit penyakit, maka Allah menyatakan kasih-Nya, menyempurnakan kuasa-Nya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit tidak terjadi untuk menghancurkan hidup kita semua. Sekali lagi, penyakit tidak terjadi untuk menghancurkan hidup kita, sehingga kita tidak punya pengharapan lagi. Ya. Penyakit itu bukan bertujuan supaya kita hancur hidup kita dan tidak ada pengharapan, tetapi hal itu terjadi supaya Allah boleh menyatakan pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah peranannya penyakit di dalam kehidupan orang Kristen, supaya kuasa Allah itu dapat dinyatakan, disempurnakan di dalam kehidupan orang yang lemah. Yang terakhir di sini, peranan penyakit dalam kehidupan orang Kristen yang ketiga ini adalah untuk menguatkan iman. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk menguatkan iman. Penyakit berperan membentuk kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan berharap kepada-Nya. Sekali lagi, penyakit itu berperanan membentuk kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan
berharap kepadanya. Allah membentuk iman manusia di dalam berbagai-bagai keadaan. Ya. Allah membentuk kita, iman kita dalam berbagai-bagai keadaan, termasuklah melalui sakit penyakit juga. Di situ juga Allah ingin membentuk kita secara iman. Ya. Maka itu kita harus memandang penyakit dari sudut pandangan yang positif. Ya. Mulai hari ini sebagai orang percaya, mari kita memandang penyakit itu dari sudut pandang positif. Jangan selalu kita berpikir penyakit itu dari sudut pandangan negatif. Tetapi mari kita mulai membuka pikiran kita. Mari kita mulai membuka mata kita, memandang penyakit itu sebagai suatu hal yang positif, dengan cara pandang yang positif. Sehingga kita dapat mengerti kenapa itu ada, kenapa itu harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Cara pandang kita menentukan bagaimana kita boleh dibangun atau bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tanpa cabaran atau ujian, kita sulit untuk bertumbuh di dalam iman kita. Kalau kita tidak mengalami cabaran, tidak mengalami ujian, maka kita sulit bertumbuh. Dan seperti saya katakan, bahwa Allah membentuk kita dengan bermacam-macam keadaan, termasuk juga sakit penyakit. Penyakit itu menguji kita supaya kita boleh bertumbuh terus, iman kita terus dikuatkan, kita semakin percaya dan mengimani, berharap kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, ujian melatih iman kita supaya semakin kuat, agar kita bersedia untuk berhadapan dengan cabaran lain yang lebih kuat lagi. Sekali lagi, ujian melatih iman kita supaya semakin kuat, agar kita bersedia untuk berhadapan dengan cabaran lain yang lebih kuat lagi, yang mungkin kita akan hadapi pada masa-masa mendatang ini. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, sekali lagi, menghalang kita daripada terus berlaku sombong. Yang kedua, supaya Allah dapat menyempurnakan kuasa di dalam kehidupan orang-orang yang lemah. Yang ketiga itu tujuannya supaya saya dan saudara-saudari dikuatkan, iman kita dikuatkan, ya, menguatkan iman. Dan saya ingin menyimpulkan bagian ini dengan suatu ajakan. Marilah kita sebagai orang yang percaya, mari kita bersama-sama semakin teguh di dalam iman percaya kita. Semakin kita teguh dalam iman percaya, sekalipun kita harus mengalami bermacam-macam penderitaan. Sekali lagi, mari kita semakin teguh dalam iman percaya kita, sekalipun kita harus mengalami bermacam-macam penderitaan. Sekali lagi, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peranan penyakit dalam kehidupan orang percaya bukan untuk menghancurkan kita, tetapi supaya kita semakin beriman dan semakin dikuatkan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Saya ajak kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajar tentang peranan penyakit di dalam kehidupan orang Kristen. Mungkin selama ini kami memandang penyakit ini dengan cara pandang negatif. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau memandang hal ini dari cara pandang yang positif, supaya kami dapat memahami, mengerti
Kenapa hal itu terjadi di tengah-tengah dunia hari ini? Kenapa sakit penyakit yang sedang terjadi hari ini berlaku di tengah-tengah kami? Biar kami mengerti hal itu Tuhan, supaya kami semakin lagi dikuatkan, hati kami semakin direndahkan. Tidak ada kesombongan lagi dalam hidup kami. Bahkan juga pada saat itu terjadi, kami semakin dapat merasakan bagaimana Tuhan menyempurnakan kasih-Nya, menyempurnakan kuasa di dalam kehidupan kami. Bahkan juga pada saat hal itu terjadi, pada saat sakit penyakit ini datang dan menggoncang dunia, biarlah semuanya itu terjadi supaya menguatkan iman kami dan kami dapat terus hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang kami terima hari ini untuk belajar firman Tuhan. Engkau dimuliakan Tuhan, dan biarlah firman-Mu memimpin kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Terima berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kita miliki hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan baru untuk dapat terus hidup dan memuliakan Allah. Shalom. Terima kasih.